Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi irhabi sayyidil bashar wa qaddara wiladatihi fi hadha ash-shahr ash-sharif al-azhar wa laylata wiladatihi 'alayhi as-salatu was-salam faqat anwarun najm wal-qamar وعكف على منزل آمنة الطير وهلل وكبر وانشق إيوان كسرى وانكسر وسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أحمده سبحانه وتعالى حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يمحى بها ذنبنا الصغير والأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب المعجزات التي تطول الزمان ذكرها ينشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الشريف السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa juga yang menumbuhkan kesadaran terhadap pribadi kita masing-masing dengan mengakui kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai utusan Allah, beliau adalah seorang yang terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur kata maupun laku perbuatan. Juga beliau adalah seorang yang terpelihara dari semua bentuk perangai jahat, keji, durhaka, dan zalim. Bahkan beliau adalah seorang yang telah dijamin kebahagiaan hidup di hari akhir. Dengan kata lain, beliau adalah merupakan figur pribadi yang patut, yang wajib kita jadikan suri tauladan. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal antaranya pemurah, tidak gigih dengan apa saja, berani, tidak pernah mundur di dalam kebenaran, adil, tidak pernah zalim di dalam memutuskan hukum, jujur, terpercaya sepanjang hidup. Demikian di antaranya akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani dan kita ikuti. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah contoh yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari kemudian. Al-Ahzab ayat 21. Sidaqillah rahimahullah. Ayat ini merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang harus kita ikuti. Sebab dengan mengikuti dan mencontoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan Allah dan Allah menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjawab tidak apabila ditanya. Nabi menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka memperoleh
Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memperingatkan manusia agar berhati-hati menjaga diri mereka tanpa mematikan bakat dan semangat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mencari sahabat kalau tidak kelihatan dan suka memberikan hak kepada setiap orang yang hadir, hingga masing-masing yang hadir tidak merasa bahwa seseorang lebih mulia karena lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendekati beliau karena ada sesuatu keperluan, Rasulullah melayani dengan penuh kesabaran, sehingga orang itu yang berpaling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permohonan atau menolaknya dengan ucapan yang menyenangkan, sehingga manusia merasa lega dengan budi baik dan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi sebagai hak, mereka mempunyai hak sama di antara di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kita yakin bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar. Beliau membawa amanah Allah berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang lurus dan wajib kita mengikutinya. Dengan mengikuti tuntunan beliau, itulah kita akan mencapai kebahagiaan dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza siratal rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan inilah jalan Tuhan, jalan yang lurus. Sesungguhnya jalan Tuhan. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhan, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan adanya hubungan baik secara pribadi maupun antar masyarakat keseluruhan dalam tugas pekerjaan, perdagangan atau kegiatan sosial lainnya. Hendaknya senantiasa kita menunjukkan sikap yang terpuji. Kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan adanya hubungan baik secara pribadi maupun secara seluruh masyarakat dalam tugas pekerjaan, perdagangan dan lain sebagainya. Kita juga harus menunjukkan perilaku yang terpuji. Apalagi sebagai bangsa, kita harus menunjukkan kebesaran negara dengan memelihara keluhuran budi pekerti. Sebab kebesaran dan kejayaan suatu negara dinilai dari keluhuran budi pekerti bangsa itu. Di antara ajaran beliau yang harus kita ikuti, yang membina kehidupan dunia yang penuh dengan kemaslahatan dan kebahagiaan, serta mempersiapkan bekal kebahagiaan hidup di akhirat, sebagaimana terungkap dalam sabdanya, "Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan." Artinya, baiklah keadaan diri dunia dan perjalanan untuk akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati esok. Hadis riwayat Ahmad Dailan. Dari hadis dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah perjuangan, pengabdian, berjuang, bekerja dan berbuat untuk kebahagiaan di dunia dengan didasari pengabdian di sisinya, sehingga ia senantiasa memperoleh perlindungan dalam berperang hidup sehari-hari. Tidak mustahil keridhaan Allah Ta'ala yang akan kita peroleh dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Maka beruntunglah kita pengikut dan penganut ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia sempurna, berbudi pekerti luhur, dan selalu bergembira dalam keadaan bagaimanapun, bertakwa, berwatak mudah bergaul, dan supel dalam bergaul, tidak keras dan kejam, tidak keras, tidak keji,
tidak pernah dan tidak pula memuji. Tidak pula memuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqil 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang luhur, yang agung. Al-Baqarah. Jelasnya bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan cermin yang hendaknya kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik. Karena itulah marilah kita tanamkan ajaran-ajaran akhlak Islam kepada anak kita agar mereka dapat menjadi manusia-manusia yang bersih. Kepada mereka lah kita tanamkan harapan masa depan sebagai pengganti yang akan melanjutkan cita-cita Islam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, ya bahwa Islam Muhammad adalah untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang berlandaskan hukum Allah menuju perdamaian dan kebahagiaan dunia akhirat, juga membawa amanah kemanusiaan yang mampu pribadi seseorang, masyarakat, bahkan negara dengan mengutamakan pembinaan akhlak yang mulia. Marilah kita ikuti perintah, kita tinggalkan larangan, tegasnya kita laksanakan ajaran dengan ikhlas karena Allah semata. Semoga dengan mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW, iman dan takwa kita akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana." Artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang bersama mereka dan mulia mereka, rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian khutbah yang disampaikan oleh kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول كل هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما قال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا لمن كان به وتقرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحياء. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تنتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. واعلموا ان الله امركم بعمل بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته يسبح القدس ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات انك سليم قريب من الدعوات يا قدر الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهل الكفره والمتبعات والمشركين. اللهم ثبت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واقصد جميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها
فيها حكم الله وسنة رسوله وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد ما ظهر منه وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله